Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Triara dengan NIM 230320053. Dan video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia agribisnis, yaitu tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif. Teman-teman, kita semua tahu bahwa agribisnis di Indonesia itu punya potensi yang luar biasa besar. Tapi sayangnya seringkali kebijakan yang dibuat tidak selalu berpihak pada petani dan pelaku usaha agribisnis. Nah, disinilah advokasi itu penting. Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan agar lebih berpihak pada kepentingan petani dan pelaku agribisnis. Tapi perlu diingat, advokasi yang hebat sekalipun, kalau tidak disampaikan dengan komunikasi yang baik, tidak akan pernah sampai ke telinga membuat kebijakan. Tidak akan menyentuh hati publik dan tidak akan menggerakkan perubahan. Makanya, kita perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam advokasi. Di video ini, saya akan membahas beberapa hal penting, apa itu komunikasi persuasif, prinsip-prinsipnya, cara menyusun pesan yang efektif, bagaimana memilih saluran komunikasi yang tepat, dan yang tak kalah penting, teknik storytelling berbasis data yang bisa membuat pesan advokasi kita lebih kuat dan berkesan. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif itu secara sederhana, komunikasi persuasif adalah cara kita mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita, tapi dengan cara yang halus dan tidak memaksa. Ini adalah seni membujuk orang lain melalui argumen yang masuk akal dan juga melalui sentuhan emosional. Dalam advokasi agribisnis, kemampuan ini sangat penting. Kita harus bisa meyakinkan pembuat kebijakan, media masyarakat, umum, bahkan pihak-pihak lain yang mungkin awalnya tidak setuju dengan kita. Kita harus bisa membuat mereka mengerti mengapa isu yang kita perjuangkan itu penting dan mengapa mereka harus mendukung kita. Bagaimana kita punya tuntutan yang sangat adil, data yang sangat akurat, dan solusi yang sangat brilian. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan cara yang meyakinkan, semua itu sia-sia. Pembuat kebijakan tidak akan mendengarkan, publik tidak akan peduli, dan perubahan tidak akan terjadi. Jadi, komunikasi persuasif ini bukan tentang berbicara keras atau memaksa orang lain. Ini tentang bagaimana kita menyusun kata-kata, memilih contoh yang tepat, dan menyampaikannya dengan cara yang membuat orang lain dengan sukarela menjadi sepakat dan mau bekerja sama, dan mau bergerak bersama kita. Selanjutnya, prinsip-prinsip persuasi. Yang kedua, ada 6 prinsip yang bisa kita gunakan. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang sudah terbukti secara ilmiah oleh para ahli psikologi dan komunikasi. Prinsip yang pertama adalah timbal balik. Prinsip ini sederhana. Orang cenderung membalas budi kalau kita berbuat baik kepada orang. Orang itu akan merasa berhutang dan ingin membalasnya. Ini adalah naluri alami manusia yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil. Coba bayangkan kalau ada teman yang memberi kita hadiah, pasti kita merasa ingin memberi balasan kan? Kalau ada orang yang membantu kita, pasti kita merasa berterima kasih dan ingin membantunya kembali. Nah, prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi, kita bisa menerapkannya dengan memberi informasi atau bantuan kepada pembuat kebijakan tanpa meminta imbalan dulu. Misalnya, kita bisa memberikan data riset terbaru tentang potensi pertanian di daerah mereka, atau membantu staf mereka dengan bahan-bahan kajian yang mungkin mereka butuhkan, atau sekedar memberi masukan yang membangun tentang program-program yang sedang berjalan. Dengan memberi dulu, kita bisa membangun hubungan yang positif.
Mereka akan merasa bahwa kita adalah pihak yang membantu, bukan pihak yang menyusahkan. Dan ketika kita mengajukan usulan atau meminta dukungan, mereka akan lebih terbuka mendengarkan kita. Tapi ingat, ini kita harus tulus ya, bukan pura-pura baik hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita memberi dengan niat yang tidak tulus, orang akan merasakannya dan malah akan merusak kredibilitas kita. Kita harus benar-benar memberi nilai dan manfaat, dan sebagai konsekuensi alami, mereka akan lebih reseptif terhadap pesan advokasi kita. Yang prinsip yang kedua adalah komitmen dan konsistensi, atau manusia secara alami ingin terlihat konsisten dengan apa yang pernah ia katakan atau lakukan sebelumnya. Ia adalah kebutuhan psikologis untuk menjaga integritas diri. Coba bayangkan kalau kita sudah bilang ke teman bahwa kita akan datang ke acaranya, pasti kita akan berusaha datang meskipun ada halangan kan, karena kita ingin terlihat konsisten dengan apa yang sudah kita janjikan. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Kalau seseorang sudah membuat komitmen kecil, ia akan cenderung untuk tetap konsisten dengan komitmen tertentu. Bahkan ketika komitmen itu bekerja menjadi lebih besar, dalam advokasi kita bisa memulai dengan meminta komitmen kecil dalam pembuat kebijakan. Misalnya, kita minta mereka mengakui pentingnya petani dalam pidato publiknya, atau kita minta mereka menyetujui bahwa harga gabah yang adil adalah hal yang paling penting untuk kesejahteraan petani. Setelah mereka mengakuinya secara publik, kita bisa gunakan pernyataan itu untuk meminta dukungan yang lebih besar. Kita bisa bilang, Pak, Bu, Pak, Bapak sendiri pernah mengatakan bahwa petani itu penting. Nah, kebijakan yang kami usulkan ini akan memperkuat petani. Tentu Bapak akan mendukungnya, karena ini sejalan dengan apa yang sudah Bapak katakan sebelumnya. Dengan cara ini, kita tidak meminta sesuatu yang baru atau asing. Kita hanya meminta kepada mereka konsisten dengan apa yang sudah mereka katakan sendiri. Ini jauh lebih efektif daripada meminta dukungan dari nol. Prinsip yang ketiga adalah bukti sosial atau social proof. Manusia cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, apalagi kalau mereka sendiri merasa ragu atau tidak yakin. Ini adalah bukti naluri untuk merasa aman dengan mengikuti kelompok. Pernah nggak kalian bingung mau makan di mana, lalu melihat ada satu restoran yang ramai dan akhirnya memilih restoran itu? Itu contoh bukti sosial. Kita menganggap bahwa kalau banyak orang memilih sesuatu, berarti itu pasti bagus. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi, kita bisa menunjukkan bahwa isu kita didukung oleh banyak orang. Misalnya, kita kumpulkan tanda tangan dari ribuan petani yang mendukung tuntutan kita. Kita tunjukkan bahwa puluhan kelompok tani di berbagai daerah telah menyatakan dukungan. Kita soroti keberhasilan kebijakan serupa di tempat lain. Dengan menunjukkan bukti sosial, pembuat kebijakan tidak perlu takut mengambil resiko karena mereka melihat bahwa orang lain sudah melakukannya. Mereka merasa lebih aman untuk mendukung kita karena mereka tidak sendirian. Prinsip yang keempat adalah otoritas. Orang cenderung percaya pada figur otoritas, orang yang dianggap ahli atau punya kredibilitas tinggi. Ini adalah warisan dari zaman ketika manusia harus mempercayai pemimpin atau tetua untuk bertahan hidup. Coba bayangkan kalau ada seorang profesor yang mengatakan sesuatu, kita cenderung lebih percaya daripada kalau seorang anak kecil yang mengatakannya kan. Itu karena kita menganggap profesor punya otoritas ilmiah.
Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi, kita bisa menggunakan data dari lembaga terpercaya seperti BPS, IPB, atau lembaga internasional seperti FAO. Ketika kita bilang berdasarkan data BPS, pernyataan kita langsung punya bobot. Kita juga bisa mengutip pendapatan ahli pertanian yang terkenal. Dan kita bisa melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati seperti kiai atau sesepuh desa. Tetapi hati-hati, otoritas yang kita gunakan haruslah otoritas yang sesungguhnya dan relevan. Jangan sampai menggunakan figur otoritas yang tidak kompeten di bidang pertanian, karena itu malah akan merusak kredibilitas kita. Prinsip yang kelima adalah suka atau liking. Ini adalah prinsip paling sederhana tapi paling kuat. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Kita semua punya pengalaman ini kan. Kita lebih cenderung menerima saran dari teman dekat daripada dari orang yang tidak kita kenali. Kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang yang kita sayangi daripada orang yang kita benci. Dalam advokasi, kita perlu membangun hubungan baik dengan target kita. Tampilkan kredibilitas tapi tetap ramah, komunikasikan dengan sopan dan penuh hormat. Tunjukkan bahwa kita peduli pada mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan. Bagaimana caranya? Kita bisa memulai dengan percakapan ringan tentang keluarga atau hobi mereka. Kita tunjukkan perhatian pada kesehatan atau kesulitan mereka. Kita bantu mereka dalam hal-hal kecil. Semua ini akan membangun ikatan emosional yang akan membuat mereka lebih terbuka terhadap pesan advokasi kita. Ingat, dalam advokasi, musuh kita adalah kebijakan yang buruk, bukan orangnya. Kita bisa membenci kebijakan impor yang merugikan petani, tapi kita bisa menghormati menterinya. Bahkan dengan menjalin hubungan baik, kita bisa mengubah cara pandang mereka. Prinsip yang keenam adalah kelangkaan atau scarcity. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Kita semua cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit diperoleh atau akan segera hilang. Pernah nggak kalian buru-buru membeli sesuatu karena ditawari seperti diskon terbatas, atau kalian jadi lebih tertarik pada sesuatu yang katanya stok terbatas? Itu contoh prinsip kelangkaan. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi kita bisa tekankan urgensi isu. Misalnya jika kita tidak segera menghentikan alih fungsi lahan pertanian dalam 5 tahun, kita akan kehilangan 10.000 hektar lahan produktif. Atau jika kita tidak menarik minat generasi muda bertani sekarang, dalam 1 dekade kita akan kehilangan seluruh regenerasi petani. Prinsip kelangkaan ini sangat efektif untuk mendorong tindakan segera ketika orang merasa bahwa waktu semakin sempit dan kesempatan akan hilang. Mereka akan lebih terdorong untuk bertindak, tapi hati-hati, jangan gunakan secara berlebihan atau tidak jujur. Jangan menciptakan kepanikan palsu atau membesar-besarkan ancaman. Kita harus tetap berpegang pada fakta dan data yang akurat. Nah, sekarang kita masuk ke cara menyusun pesan advokasi yang efektif. Ini adalah seni mengolah kata, mengemas informasi, dan menyampaikan argumen agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh audiens. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan advokasi yang efektif. Yang pertama itu relevansi. Pesan harus relevan dengan audiens kita. Setiap audiens punya kepentingan yang berbeda. Kita tidak bisa menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang dengan cara yang sama. Misalnya, kalau kita bicara dengan pembuat kebijakan di Kementerian Pertanian, kita harus fokus pada dampak ekonomi dan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan akan meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
Tapi kalau kita bicara dengan konsumen di perkotaan, kita harus fokus pada keamanan pangan, ketersediaan bahan makanan yang sehat dan terjangkau, tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan akan membuat makanan lebih aman dan lebih murah. Dan kalau kita bicara dengan aktivis lingkungan, kita harus fokus pada keberlanjutan konservasi dan dampak positif terhadap ekosistem. Tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan akan melindungi lingkungan. Dengan menyesuaikan pesan dengan kepentingan audiens, pesan kita akan terasa lebih personal, lebih relevan, dan lebih mengunggah. Yang kedua, pesan harus jelas dan ringkas. Hindari bahasa yang rumit dan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami. Sampaikan pesan utama dalam kalimat sederhana yang mudah diingat. Misalnya, daripada bilang, kami mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan skema stabilisasi harga yang berbasis pada analisis biaya produksi dan struktur pasar yang kompetitif, lebih baik bilang harga gabah jatuh, petani rugi, pemerintah harus bertindak. Pesan kedua jauh lebih mudah diingat, lebih mudah disebarluaskan, dan lebih cepat menangkap perhatian publik. Tentu saja, dalam forum formal, kita tetap harus menggunakan bahasa yang lebih ilmiah dan terperinci. Tetapi, untuk kampanye publik, kejelasan dan keringkasan adalah kunci. Ketiga, pesan harus berbasis solusi. Jangan cuma mengeluh atau mengkritik, tawarkan solusi yang konkret dan realistis. Tunjukkan bahwa kita bukan hanya mengkritik, tapi juga pemikir solusi. Kita adalah mitra pemerintah dalam mencari jalan keluar. Misalnya, jangan cuma bilang pupuk mahal, tapi sampaikan solusinya. Pemerintah perlu memperbaiki sistem subsidi pupuk agar tetap tepat sasaran, misalnya dengan registrasi petani berbasis digital yang terintegrasi dengan data lahan dan komoditas. Atau jangan cuma bilang petani sulit akses modal, tapi sampaikan solusinya. Perlu ada skema kredit usaha rakyat khusus pertanian dengan bunga rendah dan persyaratan yang disederhanakan, serta pendampingan bagi petani untuk menyusun proposal yang layak. Dengan menyajikan solusi, kita menunjukkan bahwa kita telah berpikir jauh ke depan, bahwa kita serius, dan bahwa kita siap menjadi bagian dari perubahan. Yang keempat, gabungan emosi dan logika. Pesan yang paling kuat adalah yang menggabungkan data yang masuk akal dengan cerita yang menyentuh hati. Ini sering disebut dengan pendekatan hati dan kepala. Logika memberikan alasan mengapa audiens harus mendukung kita, emosi memberikan dorongan untuk benar-benar bertindak. Logika biasakan disajikan dalam bentuk data, fakta, dan angka. Ini adalah fondasi yang membuat argumen kita kredibel dan tidak bisa dibantah. Tapi data sering terasa dingin dan abstrak. Disinilah emosi berperan. Kita perlu membungkus data tersebut dengan cerita yang menyentuh hati, dengan gambaran tentang kehidupan nyata manusia dan terdampak oleh masalah atau solusi yang kita perjuangkan. Misalnya, jangan cuma sampaikan data bahwa 30% petani di desa X memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tapi ceritakan kisah seorang petani bernama Pak Slamet yang harus menjual sepeda motornya untuk membeli pupuk, yang anaknya putus sekolah karena tidak ada biaya, yang setiap hari bekerja dari subuh hingga malam, tapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika kita menggabungkan data tersebut dengan kisah Pak Slamet, pesan kita menjadi jauh lebih kuat. Pembuat kebijakan tidak hanya melihat angka, tetapi juga melihat wajah manusia di balik angka itu, dan wajah itu jauh lebih sulit untuk diabaikan.
Yang kelima, pesan harus konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan sama di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Ini adalah prinsip yang sangat sering diabaikan, tapi sangat penting. Bayangkan kita mengirimkan pesan yang berbeda-beda melalui media sosial, siaran pers, audiensi, dan pertemuan tatap muka, atau juru bicara kita memberikan pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Ini akan menciptakan kebingungan, merusak kredibilitas kita, dan memberi celah bagi lawan untuk menyerang. Konsistensi dimulai dari memiliki pesan utama yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan secara berulang-ulang dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai saluran. Setiap orang yang berbicara atas nama koalisi advokasi harus memahami pesan utama ini dan menyampaikannya dengan cara yang sama. Konsistensi juga berarti kita harus menjaga komitmen kita sendiri. Jangan sampai kita mengadvokasikan suatu kebijakan, tetapi kemudian melakukan hal yang bertentangan dalam praktik. Ini akan menghancurkan kepercayaan publik dan melemahkan seluruh upaya advokasi kita. Setelah pesan, langkah selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sesuaikan dengan audiens target. Pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens kita. Untuk petani di pedesaan yang mungkin tidak memiliki akses internet, radio lokal mungkin adalah saluran yang paling efektif. Untuk petani muda yang aktif di media sosial, platform seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp adalah pilihan yang tepat untuk pembuat kebijakan yang di tingkat media nasional. Laporan resmi atau pertemuan tatap muka adalah yang paling efektif. Memahami siapa audiens kita, di mana mereka berada, apa kebiasaan komunikasi mereka, dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Jangan memaksakan saluran yang tidak sesuai dengan karakteristik audiens. Yang kedua, sesuaikan dengan sifat pesan. Tidak semua pesan cocok untuk semua saluran. Pesan yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendetail mungkin lebih cocok disampaikan melalui laporan tertulis, presentasi, atau seminar. Pesan yang singkat, mendesak, dan emosional mungkin lebih cocok untuk media nasional, siaran pers, atau video pendek. Misalnya, jika kita ingin mempublikasikan hasil penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian selama 5 tahun, saluran yang tepat adalah jurnal ilmiah, laporan kebijakan, atau seminar akademik. Tapi, jika kita ingin menggalang dukungan publik untuk petisi menolak impor beras, saluran yang tepat adalah media sosial dengan konten yang singkat, visual, dan mudah dibagikan. Jika kita harus menyesuaikan saluran dengan sifat pesan dan tujuan komunikasi kita, jangan memaksa pesan yang kompleks menjadi konten viral di media sosial. Dan jangan mengemas pesan yang mendesak menjadi laporan setebal 100 halaman yang tidak akan pernah dibaca oleh siapapun. Sekarang kita masuk ke storytelling berbasis data. Ini adalah bagian yang paling menarik dan paling penting. Storytelling adalah seni bercerita, tapi bukan cerita fiktif atau dongeng, melainkan storytelling adalah seni bercerita, tapi bukan cerita fiktif atau dongeng, melainkan cerita yang menggambarkan realitas, pengalaman, dan perjuangan manusia dengan cara yang hidup dan memikat. Mengapa storytelling itu begitu penting dalam advokasi? Karena mata manusia dirancang untuk menerima informasi dalam bentuk cerita. Sejak zaman purba, manusia menyampaikan pengetahuan, nilai, dan pelajaran melalui cerita. Ini adalah cara paling alami dan paling efektif untuk berkomunikasi.
Tapi dalam advokasi agribisnis, kita tidak sekedar bercerita. Ini adalah storytelling berbasis data. Ini adalah perpaduan antara kekuatan narasi yang emosional dengan kekuatan data yang rasional. Mari kita bahas mengapa ini sangat efektif. Yang pertama itu, mengapa storytelling berbasis data itu efektif? Pertama, memanusiakan isu. Data itu dingin dan abstrak. Angka 2 juta petani miskin, 10.000 hektar lahan tergusur, 50 hektar penurunan produktivitas. Angka-angka ini sulit untuk dipahami secara emosional. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Cerita mengubah 2 juta petani miskin menjadi kisah Pak Budi, seorang petani di desa yang setiap hari berjuang di desa, tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Cerita mengubah 10.000 hektar lahan tergusur menjadi kisah Bu Siti yang kehilangan satu-satunya sumber penghidupannya karena lahannya terdigusur. Dengan memanusiakan isu, audiens tidak hanya memahami masalah secara intelektual, tetapi juga merasakannya secara emosional, dan ketika mereka merasakannya, mereka akan lebih terdorong untuk peduli dan bertindak. Kedua, meningkatkan daya ingat. Penelitian tentang kognisi manusia menunjukkan bahwa otak kita jauh lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk cerita daripada daftar fakta atau angka. Ini disebut sebagai efektif naratif. Ketika kita mendengar cerita, otak kita mengaktifkan banyak area sekaligus. Area bahasa, area emosi, area sensorik, dan area memori. Ini menciptakan jejak memori yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Sebaliknya, data mentah hanya mengaktifkan area yang terbatas sehingga lebih cepat dilupakan. Ketiga, membangun empati. Cerita dapat membangkitkan emosi dan empati. Ketika kita mendengar kisah perjuangan seorang petani, kita dapat membayangkan diri kita berada di posisinya. Kita merasakan apa yang ia rasakan, kepahitan ketika gagal panen, kegembiraan ketika harga naik, kekhawatiran ketika lahan terancam, dan harapan ketika ada perubahan kebijakan. Empati adalah emosi yang sangat kuat untuk mendorong tindakan. Ketika seseorang berempati dengan petani yang kesulitan, ia akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang pro petani, membeli produk petani, atau bahkan ikut dalam aksi advokasi. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Isu agribisnis seringkali sangat kompleks. Ada rantai pasok global yang melibatkan banyak negara, ada regulasi yang berlapis-lapis, ada dinamika pasar yang sulit diprediksi, dan ada interaksi antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Cerita dapat membantu menjelaskan kompleksitas ini menjadi format yang lebih mudah dicerna. Melalui cerita, kita bisa mengikuti perjalanan satu komoditas dari lahan petani hingga ke meja konsumen, atau memahami bagaimana kebijakan tertentu mempengaruhi kehidupan satu keluarga petani. Yang kelima, lebih meyakinkan. Kombinasi antara cerita yang kuat dan data yang akurat adalah alat persuasi yang paling ampuh. Sebuah cerita yang hanya berdasarkan emosi mungkin terasa manipulatif dan tidak kredibel. Data tanpa cerita terasa dingin dan tidak mengunggah. Tapi ketika keduanya digabungkan, hasilnya luar biasa. Cerita memberikan daya tarik emosional, data memberikan justifikasi rasional. Cerita membuat orang ingin mendukung, data memberikan alasan untuk mendukung. Cerita membuka pintu hati, dan data menutup argumen dengan kunci logika. Selanjutnya yang B, elemen storytelling berbasis data. Ada beberapa elemen yang harus ada dalam storytelling berbasis data yang baik. Yang pertama itu tokoh. Siapa tokoh yang ada dalam cerita kita? Ini bisa seorang petani yang berjuang melawan kesulitan, sekelompok petani yang membentuk kooperasi untuk mengubah nasib mereka, seorang pengusaha muda yang inovatif di bidang agribisnis, atau seorang konsumen yang peduli pada keberlanjutan.
Toko ini adalah jembatan antara isu abstrak yang kita advokasikan dengan realitas yang bisa dirasakan audiens. Kita harus membuat tokoh ini terasa nyata dan dekat. Ceritakan latar belakangnya, keluarga, mimpi, dan perjuangannya. Konflik atau masalah. Setiap cerita yang menarik memiliki konflik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh tokoh kita. Konflik ini adalah inti dari advokasi, masalah yang ingin kita ubah. Misalnya, Pak Budi menghadapi masalah harga gabah yang jatuh setiap panen raya. Bu Siti menghadapi masalah lahan pertaniannya yang akan digusur. Koperasi XYZ menghadapi masalah akses pasar yang terbatas. Disinilah data masuk. Kita bisa mengatakan, Pak Budi adalah salah satu dari 2 juta petani di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana data BPS tahun 2023 menunjukkan dengan menggabungkan konflik pribadi dengan data makro. Kita menunjukkan bahwa masalah Pak Budi bukan masalah individu, tetapi masalah sistemik. Yang ketiga, ada aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan tokoh kita untuk mengatasi masalah. Ini adalah bagian di mana kita menunjukkan agensi dan ketahanan tokoh. Ini bukan cerita tentang korban pasif, tapi juga tetapi tentang pejuang yang tidak menyerah. Misalnya, Pak Budi dan tetangga-tetangganya membentuk koperasi untuk memotong rantai pasok. Bu Siti bergabung dengan organisasi petani untuk memperjuangkan hak atas tanah. Kelompok petani di desa A beralih ke pertanian organik sebagai solusi atas mahalnya pupuk kimia. Di bagian ini kita juga bisa memasukkan data tentang efektivitas aksi mereka. Misalnya setelah membentuk koperasi, pendapatan anggota naik rata-rata 30% dalam setahun berdasarkan cerita keuangan koperasi. Yang keempat, ada resolusi atau harapan. Ini adalah visi masa depan yang lebih baik, apa solusi yang kita advokasikan, atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi itu diterapkan. Misalnya dengan adanya kebijakan stabilisasi harga gabah yang kami usulkan, Pak Budi dan jutaan petani lainnya tidak perlu lagi khawatir setiap musim panen. Mereka bisa merencanakan masa depan dengan lebih pasti, menyekolahkan anak-anak mereka, dan menabung untuk masa tua. Di sini, data bisa menunjukkan proyeksi dampak. Simulasi yang dilakukan oleh peneliti dari IPB menunjukkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, pendapatan petani di sentra padi dapat meningkatkan sampai 15-20% dalam 5 tahun ke depan. Yang kelima, ada data yang terintegrasi. Data tidak disajikan secara terpisah sebagai tabel atau grafik yang berdiri sendiri, tetapi dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Misalnya, alih-alih menulis angka kemiskinan petani adalah 15%, di satu paragraf lalu menceritakan cerita Pak Budi di paragraf lain. Kita bisa mengintegrasikannya seperti Pak Budi yang kita temui di desa X. Ia adalah salah satu dari 15% petani di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2023, pendapatannya hanya 500.000 per bulan, sementara kebutuhan keluarganya mencapai 1,2 juta. Yang keenam, ada ajakan bertindak. Setiap cerita advokasi harus berakhir dengan ajakan bertindak. Ini adalah apa yang kita harapkan dari audiens. Setelah mereka mendengar cerita kita, seruan bertindak bisa berupa dukung petisi kami untuk menghentikan impor beras, atau hubungi wakil rakyat Anda dan sampaikan dukungan Anda untuk RUU Perlindungan Petani, atau mulai sekarang beralihlah produk pertanian lokal untuk mendukung petani Indonesia. Seruan bertindak harus spesifik, mudah dilakukan, dan memiliki urgensi yang jelas. Jangan hanya mengatakan dukung petani, karena itu terlalu abstrak. Katakan dengan jelas apa yang harus dilakukan audiens.
Sekarang kita lihat beberapa contoh konkret bagaimana storytelling berbasis data dan teknik advokasi lainnya diterapkan dalam praktik agribisnis. Yang pertama, video dokumenter pendek. Sekarang kita lihat contoh pertama, yaitu video dokumenter pendek. Bayangkan sebuah video berdurasi 3-5 menit yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman Sumatera yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk. Video ini dimulai dengan adegan pagi hari di kebun kopi, matahari baru terbit, embun masih menempel di daun-daun kopi. Kita melihat seorang petani, sebut saja Pak Ahmad, dengan tangannya yang keriput karena bertahun-tahun memetik biji kopi. Ia memetik biji kopi merah satu persatu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam keranjang bambu yang dibawa di punggungnya. Suara alarm terdengar dari kicauan burung, desiran angin, dan gemercik air dari sungai kecil di dekat kebun. Ini adalah suasana yang tenang, tapi di balik ketenangan itu ada perjuangan yang berat. Narasi pembuka mungkin berbunyi, setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Ahmad sudah berada di kebun kopinya. Ini adalah rutinitas yang telah ia jalani selama 30 tahun. Tapi di balik secangkir kopi yang kita nikmati setiap hari, ada cerita perjuangan yang jarang kita dengar. Setelah membangun suasana dan memperkenalkan tokoh, video beralih ke konflik. Kita melihat Pak Ahmad membawa karung-karung kopi hasil panennya ke pinggir jalan, tapi jalanannya rusak, berlubang dan becek. Ia harus berjalan jauh untuk mencapai titik di mana truk mengangkut bisa lewat. Disinilah data mulai masuk. Layar menampilkan infografis sederhana. Akses jalan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, seperti ini masih sangat minim. Dari 10 kabupaten di Sumatera, 7 diantaranya memiliki jalan rusak yang menghambat distribusi hasil pertanian. Kemudian muncul lagi data, akibatnya harga kopi di tingkat petani hanya 60% dari harga di pasar kota. Petani seperti Pak Ahmad harus menerima harga yang jauh lebih rendah karena biaya transportasinya yang tinggi dan posisi tawarnya yang lemah. Video ini kemudian menunjukkan upaya Pak Ahmad untuk bertahan. Mungkin ia bergabung dengan kelompok tani, mencoba menjual kopinya secara online, atau berjuang untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Ini adalah bagian aksi atau perjuangan dalam storytelling. Selanjutnya, mengapa format ini efektif? Ada beberapa alasan mengapa video dokumenter pendek sangat efektif untuk advokasi. Pertama, visual yang kuat. Video menampilkan gambar nyata dari kondisi yang dialami petani. Kita melihat langsung kebun kopi, tangan keriput Pak Ahmad, dan jalan rusak yang ia lalui. Visual ini jauh lebih kuat daripada sekadar deskripsi tertulis. Kedua, koneksi emosional. Kita mendengar suara Pak Ahmad, melihat ekspresi wajahnya, dan merasakan perjuangannya. Ini menciptakan empati yang jauh lebih dalam daripada sekedar membaca data. Ketiga, kredibilitas yang tinggi. Video dokumenter terasa otentik dan nyata. Ini bukan sekedar animasi atau ilustrasi, tapi rekaman dari lapangan. Ini membuat pesan advokasi lebih dipercaya. Keempat, kombinasi emosi dan logika. Video ini menggabungkan cerita emosional Pak Ahmad dengan data tentang infrastruktur dan harga. Ini adalah perpaduan sempurna antara hati dan kepala. Yang kelima, mudah dibagikan. Video pendek sangat mudah disebarluaskan melalui media sosial, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Ini memungkinkan pesan advokasi menjangkau audiens yang sangat luas.
Video berakhir dengan ajakan yang jelas dan spesifik. Dukung pembangunan infrastruktur pedesaan. Tanda tangani petisi kami sekarang. Ajakan ini disertai dengan tautan atau kode QR yang mengarah ke petisi online. Dengan cara ini, penonton tidak hanya terharu atau tersentuh, tetapi juga memiliki langkah konkret yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Ya, contoh yang kedua adalah infografis interaktif. Bayangkan sebuah infografis digital yang menceritakan bagaimana satu desa di Jawa Tengah beralih dari pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan. Infografis ini dimulai dengan peta desa yang menunjukkan kondisi awal kita melihat area pertanian yang luas, tetapi dengan tanda-tanda peringatan, tanah berwarna coklat keabu-abuan, yang menandakan tanah kritis, ikon-ikon kecil yang menunjukkan populasi pestisida, dan grafik sederhana yang menunjukkan pendapatan petani yang rendah. Narasi pembuka mungkin berbunyi, dulu desa ini seperti banyak desa pertanian lainnya, petani menggunakan pestisida kimia secara berlebihan, tanah menjadi rusak dan pendapatan mereka terus menurun. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk berubah. Ketika pengguna mengklik tombol tahun 1, muncul cerita tentang awal transisi. Tahun pertama adalah masa tersulit. Petani harus belajar cara baru bertani tanpa pestisida kimia. Hasil panen menurun dan pendapatan turun 10%. Banyak yang hampir menyerah. Di samping cerita ini ada grafik yang menunjukkan penurunan pendapatan, tapi ada juga grafik lain yang menunjukkan penurunan penggunaan pestisida dan peningkatan kesehatan tanah. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa meskipun ada pengorbanan jangka pendek, ada manfaat jangka panjang yang mulai terlihat. Ketika pengguna mengklik tahun kedua, muncul cerita tentang pemulihan memasuki tahun kedua. Cara petani mulai menguasai teknik meskipun organik, tanah mulai pulih, hama mulai terkendali secara alami, pendapatan mulai pulih meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat yang semula. Yang lalu tahun yang ketiga adalah titik balik. Pendapatan petani naik 25% dibandingkan masa sebelumnya, sebelum transisi. Tanah semakin subur, hasil panen meningkat, dan biaya produksi turun karena tidak perlu membeli pestisida kimia. Dan tahun kelima, 5 tahun setelah memulai transisi, desa ini berubah total, pendapatan petani naik 50%, jejak karbon turun 40%, tanah yang dulu kritis kini subur kembali. Desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Mengapa format ini efektif? Ada beberapa alasan mengapa infografis interaktif ini sangat efektif. Yang pertama, partisipasi aktif. Pengguna tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi secara aktif mengklik dan menjelajahi. Ini meningkatkan keterlibatan dan membuat informasi lebih mudah diingat. Kedua, storytelling bertahap. Cerita tidak disampaikan sekaligus tetapi bertahap. Ini menciptakan rasa penasaran dan membuat pengguna ingin terus menjelajahi. Ketiga, visualisasi data yang menarik. Data tidak disajikan sebagai tabel membosankan, tetapi sebagai grafik dan visual yang menarik. Ini membuat data lebih mudah dipahami dan diingat. Keempat, perjalanan transformasi. Format ini menceritakan perjalanan transformasi dari kondisi buruk menuju kondisi baik. Ini adalah narasi yang sangat inspiratif dan memberikan harapan. Selanjutnya, bukti nyata. Karena infografis ini berbasis pada kasus nyata, ia memberikan bukti bahwa perubahan itu mungkin. Ini sangat meyakinkan bagi pembuat kebijakan dan petani lain yang memungkinkan ragu untuk memulai transisi serupa. Selanjutnya, ajakan yang bertindak. Infografis ini mengakhiri dengan ajakan, dukung program pertanian berkelanjutan di daerah Anda, kunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut. Ada tautan yang mengarah ke halaman dengan panduan praktis tentang bagaimana mendukung atau memulai program yang serupa.
Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah testimoni petani. Kutipan langsung dari petani adalah alat yang sangat kuat dalam advokasi. Ini adalah suara langsung dari mereka yang paling terdampak oleh kebijakan atau masalah. Misalnya sebuah selembaran atau unggahan media sosial berisi pernyataan saya Bu Siti, petani sayur di Lembang. Sebelum ada kebijakan subsidi pupuk, saya hanya bisa menanam setengah dari halaman saya karena pupuk terlalu mahal. Saya harus memilih antara membeli pupuk atau membeli beras untuk keluarga. Kadang saya hanya bisa berutang ke tetangga untuk bisa menanam. Sekarang dengan subsidi dari pemerintah, saya bisa menanam seluruh lahan. Hasil panen saya naik 2 kali lipat. Saya bisa menyekolahkan anak saya bisa menabung sedikit untuk hari tua, tapi subsidi ini masih belum merata. Banyak tetangga saya yang belum mendapatkannya, ada juga yang masih harus berutang untuk membeli pupuk, ada yang terpaksa untuk mengurangi luas tanam. Mereka juga berhak mendapatkan bantuan yang sama. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan data Dinas Pertanian yang menunjukkan bahwa hanya 40% petani di Kabupaten Bandung yang menerima subsidi pupuk secara tepat sasaran. Artinya 60% petani lainnya masih berjuang sendiri tanpa bantuan yang memadai. Mengapa format F ini efektif? Pertama, otentisitas. Testimoni dari petani asli terasa lebih jujur dan otentik daripada pernyataan dari organisasi atau pemerintah. Orang lebih percaya pada pengalaman nyata daripada pada klaim formal. Kedua, personal dan emosional. Cerita Bu Siti sangat personal. Kita bisa membayangkan dirinya sebagai ibu yang berjuang di keluarganya. Ini menciptakan empati yang sangat kuat. Ketiga, bahasanya yang sederhana. Keempat, kombinasi dengan data. Selanjutnya, ajakan bertindak. Biasanya testimoni seperti ini diakhiri dengan ajakan dukung kebijakan subsidi pupuk yang tepat sasaran untuk semua petani. Bagikan cerita di ini dan beritahu wakil rakyat Anda. Selanjutnya, contoh keempat adalah laporan advokasi. Struktur laporan advokasi yang efektif seringkali diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan. Ini berbeda dengan laporan akademik biasa yang langsung masuk ke data dan analisis. Misalnya, sebuah laporan tentang kritis air irigasi dibuka dengan kisah seorang petani di Puger, Jember yang gagal panen 3 kali berturut-turut karena air irigasi tidak mencukupi. Laporan mungkin dimulai seperti Pak Slamet adalah petani padi di desa Puger Kulon. Selama 20 tahun ia menggantungkan hidup dari sawahnya, tapi 3 tahun terakhir ia gagal panen terus-menerus. Air tidak pernah cukup, katanya dengan mata sayur. Saya sudah berusaha segalanya, tapi tanaman tetap mati. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Cerita ini kemudian diperluas dengan menggambarkan kondisi di desa tersebut. Banyak petani lain yang mengalami nasib serupa, sawah-sawah mengering, tanah retak, dan harapan mulai pudar. Setelah membangun koneksi emosional dengan pembaca, dengan melalui cerita ini, laporan kemudian masuk ke analisis data yang lebih formal. Berdasarkan data Dinas PU, saluran irigasi di Kecamatan Puger mengalami kerusakan sepanjang 5 km. Kerusakan ini disebabkan oleh usia infrastruktur yang sudah tua dan kurangnya pemeliharaan. Anggaran perbaikan yang diajukan tahun ini hanya cukup untuk 2 km. Akibatnya 500 hektar lahan pertanian kekurangan air mempengaruhi lebih dari 2.000 keluarga petani. Laporan kemudian menyajikan analisis lebih lanjut dampak ekonomi dari
kekurangan air ini sangat signifikan. Produksi padi di Kecamatan Puger turun 30% dalam 3 tahun terakhir. Pendapatan petani turun rata-rata 40%. Banyak petani yang terpaksa menjual ternak atau menggadaikan tanah mereka untuk bertahan hidup. Laporan juga menyertakan analisis tentang penyebab masalah. Selain infrastruktur yang rusak, masalah ini juga disebabkan oleh pengelolaan air yang tidak terkoordinasi antara hulu dan hilir, serta kurangnya partisipasi petani dalam perencanaan irigasi. Setelah semua analisis, laporan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis data. Berdasarkan temuan di atas, kami merekomendasikan yang pertama itu perbaikan saluran irigasi sepanjang 5 km dengan anggaran yang memadai. Yang kedua, pembentukan forum koordinasi penggunaan air antara hulu dan hilir. Yang ketiga, pelibatan petani dalam perencanaan dan pemeliharaan irigasi melalui kelompok tani. Yang keempat, pengembangan sumber air alternatif seperti embung dan sumur resapan. Laporan juga menyertakan ajakan kami mendesak DPRD Kabupaten Jember untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan irigasi di Puger dalam APBD tahun depan. Kami juga mendesak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan darurat pada saluran yang paling rusak. Petani Puger tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa format ini efektif? Karena yang pertama, koneksi emosional di awal dengan memulai dari cerita Pak Slamet, laporan langsung membangun empati pembaca. Pembaca tidak hanya melihat data, tetapi juga melihat wajah manusia di balik data. Kedua, kredibilitas data. Setelah membangun koneksi emosional, laporan kemudian menyajikan data yang kredibel. Ini menunjukkan bahwa argumen advokasi didukung oleh bukti yang kuat. Yang ketiga, analisis yang mendalam. Laporan tidak hanya menyajikan masalah, tetapi juga menganalisis akar penyebab. Ini menunjukkan bahwa advokasi didasarkan pada pemahaman yang komprehensif. Yang keempat, rekomendasi yang konkret. Laporan tidak berhenti pada kritik, tetapi menawarkan solusi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa penulis laporan adalah mitra solusi, bukan sekedar pengkritik. Kelima, ajakan bertindak yang jelas. Laporan diakhiri dengan ajakan yang spesifik dan terarah, menunjukkan kepada pembaca apa yang harus mereka lakukan. Baik teman-teman, untuk membantu kita memahami bagaimana komunikasi dapat menentukan keberhasilan sebuah advokasi, mari kita bahas studi kasus pertama yang terjadi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana komunikasi yang baik mampu membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat perjuangan petani dalam memperjuangkan hak atas lahan yang mereka garap. Kasus ini bermula ketika sekelompok petani mengalami konflik dengan perusahaan yang memegang hak guna usaha atau HGU atas lahan yang selama bertahun-tahun telah mereka kelola sebagai lahan pertanian. Petani merasa bahwa mereka memiliki hak secara sosial karena telah lama menggantungkan kehidupan dari lahan tersebut. Namun di sisi lain, perusahaan memiliki dasar hukum berupa izin pengelolaan lahan. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memicu konflik sebagaimana petani mengalami penggusuran, kehilangan lahan garapan, bahkan kehilangan sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Kondisi tersebut tentu tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah cara masyarakat melakukan advokasi. Mereka tidak melakukan aksi besar-besaran. Sebaliknya, mereka memulai dengan membangun komunikasi yang baik di antara sesama petani. Pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat,
mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh tani mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil di desa. Mereka mengajakkan petani berdiskusi mengenai kondisi yang sedang dihadapi dalam pertemuan tersebut. Tidak ada pihak yang merasa lebih pintar atau lebih berkuasa. Semua peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta harapan mereka. Cara komunikasi seperti ini disebut sebagai komunikasi dialogis, yaitu komunikasi dua arah yang memberikan ruang bagi setiap pihak untuk bercerita dan saling mendengarkan. Pendekatan ini penting karena pada awalnya masih banyak petani yang menganggap konflik tersebut sebagai nasib yang harus diterima begitu saja. Mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya. Melalui diskusi yang dilakukan secara rutin, perlahan-lahan muncul kesadaran bahwa masalah yang mereka alami bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan solusi secara kolektif. Bahasa yang digunakan dalam setiap pertemuan juga dibuat sangat sederhana. Pendamping tidak menggunakan istilah hukum yang rumit ataupun bahasa akademik yang sulit dipahami. Mereka lebih banyak menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari petani. Misalnya dengan bertanya, kalau sawah yang selama ini menjadi sumber penghasil keluarga tiba-tiba tidak bisa lagi digarap, bagaimana kehidupan keluarga ini nantinya? Pertanyaan sederhana seperti itu ternyata jauh lebih mudah dipahami dibandingkan menjelaskan pasal-pasal hukum mengenai agraria. Setelah kesadaran masyarakat mulai terbentuk, langkah berikutnya adalah menyusun strategi komunikasi advokasi. Pada tahap ini, isu yang diangkat bukan hanya mengenai pengusiran petani. Pendamping bersama masyarakat membingkai atau framing masalah tersebut sebagai persoalan keadilan sosial dan hak hidup masyarakat kecil. Dengan cara ini, konflik lahan tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi antara petani dan perusahaan, tetapi sebagai persoalan publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Mereka juga mulai membangun jaringan dengan pihak luar seperti media, organisasi mahasiswa, dan lembaga bantuan hukum. Kehadiran jaringan ini sangat penting karena memperluas jangkauan pesan advokasi. Suara petani yang sebelumnya hanya terdengar di tingkat desa, akhirnya bisa sampai ke tingkat kabupaten, bahkan provinsi. Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga tidak hanya bersifat lisan. Mereka membuat surat pernyataan, mengadakan audiensi, menyampaikan aspirasi secara tertulis, dan melakukan aksi damai. Semua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dan memperkuat posisi petani dalam bernegosiasi. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tetapi juga soal mendengarkan, memahami, menyusun pesan yang tepat, dan memilih saluran komunikasi yang sesuai. Pada akhirnya, perjuangan petani Caringin menunjukkan bahwa ketika masyarakat mampu bersatu berdialog dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang terorganisir, maka suara mereka akan lebih mudah didengar. Studi kasus yang kedua yaitu advokasi warga dalam menolak pencemaran lingkungan. Studi kasus kedua ini menggambarkan perjuangan masyarakat yang menghadapi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di sekitar tempat tinggal mereka. Kasus seperti ini sering terjadi di berbagai daerah ketika limbah pabrik mencemari sungai, udara, atau tanah sehingga mengganggu kesehatan dan kehidupan warga. Awalnya banyak warga yang hanya mengeluh secara pribadi. Mereka merasa air sungai berubah warna, bau udara yang semakin menyengat, dan beberapa anggota keluarga mulai mengalami gangguan kesehatan. Namun karena tidak tahu harus mengadu kemana, keluhan tersebut hanya berhenti di tingkat percakapan antar warga. Disinilah peran komunikasi menjadi sangat penting. Beberapa aktivitas lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian mengajak warga untuk mengobrol dan membicarakan masalah ini bersama-sama.
Pertemuan dilakukan secara sederhana di balai desa atau rumah warga agar semua orang merasa nyaman untuk berbicara. Dalam forum tersebut, warga diminta menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Ada yang menjelaskan bahwa sumur di rumahnya mulai tercemar, ada yang mengatakan hasil tangkap ikan menurun, dan ada yang pula mengeluh anak-anak mereka sering batuk atau gatal-gatal. Cerita ini kemudian menjadi bukti awal bahwa pencemaran memang benar-benar terjadi. Pendekatan komunikasi yang digunakan dalam kasus ini adalah komunikasi partisipatif, artinya warga tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga ikut terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah, menyusun pesan, dan menentukan langkah advokasi. Setelah masalah dipahami bersama, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Warga bersama pendamping mendokumentasikan kondisi lingkungan, mengambil foto, mencatat keluhan kesehatan, dan menyusun kronologi kejadian. Data ini sangat penting karena membuat advokasi menjadi lebih kuat dan tidak hanya berdasarkan emosi. Pesan yang disampaikan kepada pemerintah dan perusahaan juga disusun dengan hati-hati. Mereka tidak langsung menuduh, tetapi menjelaskan bahwa warga memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Dengan begitu, isu pencemaran dibingkai sebagai persoalan hak warga negara, bukan sekadar keluhan biasa. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media lokal dan media sosial untuk menyebarkan informasi foto-foto kondisi sungai, testimoni warga, dan hasil pengamatan lapangan dibagikan agar masyarakat luas mengetahui apa yang sedang terjadi. Strategi ini membantu membangun tekanan publik terhadap pihak yang bertanggung jawab. Mengapa komunikasi seperti ini efektif? Karena pesan yang disampaikan jelas, berbasis fakta, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Setelah tekanan publik meningkat, pemerintah daerah akhirnya turun tangan untuk memediasi konflik. Perusahaan diminta memperbaiki sistem pengelolaan limbah, dan warga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa komunikasi advokasi yang baik harus didukung oleh data partisipasi warga dan penyampaian pesan yang tepat. Ketika masyarakat mampu menyusun pesan secara terarah, maka suara mereka akan lebih sulit diabaikan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video kita hari ini. Kita sudah belajar tentang komunikasi persuasif dan 6 prinsipnya: timbal balik, komitmen dan konsistensi, bukti sosial, otoritas, suka dan kelangkaan. Kita juga sudah belajar cara menyusun pesan yang efektif dengan memperhatikan relevansi, kejelasan sosial, gabungan emosi logika, dan konsistensi. Kita sudah membahas bagaimana memilih saluran komunikasi yang tepat berdasarkan audiens, target, dan sifat pesan. Dan yang paling penting, kita sudah mendalami storytelling berbasis data. Bagaimana menggabungkan kekuatan cerita emosional dengan data rasional untuk menciptakan pesan advokasi yang tak terbantahkan. Pesan yang ingin saya sampaikan di akhir video ini adalah advokasi adalah perjuangan dan komunikasi adalah senjatanya. Kita bisa punya argumen paling kuat dan data paling akurat, tapi kalau tidak bisa mengomunikasikannya dengan baik, semua itu sia-sia. Tidak akan sampai ke pembuat kebijakan, tidak akan menggerakkan publik, dan tidak akan mengubah keadaan. Karena itu, mari kita asah kemampuan komunikasi kita. Mari belajar bercerita dengan baik. Mari belajar menyajikan data dengan cara yang menarik. Mari belajar bicara dengan pembuat kebijakan, media, dan publik dengan cara yang mereka pahami dan hargai. Karena pada akhirnya perubahan besar dalam agribisnis tidak terjadi karena satu orang atau satu organisasi. Perubahan terjadi ketika kita semua dengan suara berbeda bersatu dalam pesan yang sama dan menyampaikannya dengan cara yang paling efektif. Saya Naila Triara mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokator yang lebih baik bagi agribisnis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.